Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Petugas gabungan melakukan sosialisasi pemberlakuan jam malam bagi para pelajar di Bandung, Jawa Barat. Ya, sementara di Depok, pemirsa, Satpol PP Kota Depok menggelar razia jam malam sekitar serentak di 11 kecamatan. Malam, silakan untuk segera meninggalkan jalur anti-aplika atau jalan Merdeka karena pemberlakuan jam malam oleh Bapak Gubernur sudah diberlakukan. Petugas gabungan Polrestabes Bandung dan Satpol PP Kota Bandung melakukan sosialisasi pemberlakuan jam malam bagi pelajar yang masih berkeliaran di atas jam 9 malam. Kegiatan sosialisasi ini digelar di beberapa titik seperti di Jalan Asia Afrika dan Braga, Kota Bandung. Razia merupakan tindak lanjut dari surat edaran dari Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung. Seorang wisatawan mengaku mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat memberlakukan jam malam bagi pelajar. Untuk para pelajar pada pukul 21.00 sudah tidak ada berada lagi di jalanan karena dikenakan jam malam. Maka dari itu kami hari ini sifatnya adalah mengedukasi, persuasif kepada para pelajar. Nanti kita akan laksanakan peringatan jika memang masih ditemukan di tempat-tempat hiburan ataupun di jalan-jalan agar segera kembali ke rumahnya masing-masing. Kita kan dari Jakarta ya. Mungkin udah pernah dengar kali info ini, cuma ya ada juga sih. Jadi anak-anak jadi ada jadwalnya ya. Ya suka-suka sampai malam gitu. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP menggelar razia serentak di 11 kecamatan di Depok, Jawa Barat. Razia dimulai dari area Depok Open Space di Jalan Margonda Raya. Kasatpol PP Kota Depok, Dede Hidayat, menyebut razia ini masih sebatas imbauan dan belum ada pengenaan sanksi. Penerapan jam malam untuk para pelajar SD, SMP, dan SMA berdasarkan surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang pembatasan aktivitas malam bagi peserta didik. Dari Bandung dan Depok, Jawa Barat, Jupita Mailana, Iyung Rizky, Ainus melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung masih membuka peluang memeriksa Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara senilai 9 triliun rupiah. Meski demikian, pemirsa, Kejaksaan Agung masih harus menyelidiki apa keterkaitan 3 orang yang sudah diperiksa sebelumnya dengan Nadiem Makarim. Saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar. Kejaksaan Agung masih membuka peluang memeriksa Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara senilai 9 triliun rupiah. Meski demikian, Kejaksaan Agung masih harus menyelidiki apa keterkaitan 3 orang yang sudah diperiksa sebelumnya dengan Nadiem Makarim, meski sebelumnya sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Itu yang kita sampaikan tadi, bahwa dalam kapasitas sebagai staf khusus, konsultan, tenaga ahli, tenaga ahli teknis. Nah, itulah yang akan digali perannya, perbuatan dari ketiga ini seperti apa. Apakah ada kaitannya dengan orang lain atau tidak? Lalu, apakah itu merupakan bagian dari tugasnya staf sus? Ya, nah kan akan digali juga di situ. Nah, kalau itu bagian dari tugasnya sampai seperti apa? Nah, lalu siapa yang perintahkan? Apa yang menjadi hasil dari tugasnya? Apakah itu dijadikan sebagai dasar untuk proses lanjutan terhadap proses pengadaan Chromebook itu? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan digali untuk menentukan apakah ada kaitan yang 3 ini dengan orang lain atau pihak lain. Ya, saya kira nanti perkembangan penyidikan ini akan menjawabnya. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga, kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan semua kabar soal reshuffle masih spekulasi. Reshuffle sepenuhnya hak prerogatif Presiden dan hanya Presiden yang tahu waktu serta keputusannya. Sedangkan isu perombakan Kabinet Merah Putih yang beredar di publik itu hanyalah bagian dari dinamika demokrasi. Lagi-lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman
semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi, ya kan? Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh presiden kapanpun presiden mau, tapi sepanjang tidak diumumkan oleh presiden, ya, tidak disampaikan langsung oleh presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi aja, atau aspirasi. Tolong ganti si ini, tolong ganti sini, itu bisa juga berupa aspirasi. Tapi presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak. Presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh, dan hanya presiden yang tahu. Karena ini hak prerogatif. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta gencar melaksanakan program pemutihan ijazah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan program tersebut bisa menjangkau 6.652 peserta didik tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan bantuan pemutihan ijazah tahap 3 tahun 2025 kepada 827 siswa di SMK Miftahul Falah Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bantuan mencakup 44 siswa lulusan SD, 160 siswa lulusan SMP, 138 siswa lulusan SMA, 456 siswa SMK, serta 29 siswa dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Total realisasi kebijakan ini hingga tahap ketiga mencapai 1.315 siswa dengan nilai bantuan sebesar 4,3 miliar rupiah. Insya Allah hampir semuanya bisa saya penuhi, terutama yang menyangkut Kartu Jakarta Pintar sudah terbagikan 707.622, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 16.979, dan pada hari ini pemutihan ijazah sudah bisa dibuktikan 1.315 ijazah. Dengan adanya bantuan dari Basnas, Pemda, dengan ijazah gratis ini aku senang banget sih. Karena membantu masyarakat banget yang mungkin kesusahan buat punya ijazah. Yang tadi ya ijazahnya ada tapi ketahan, banyaknya tunggakan ya kan. Karena adanya program dari Pak Pram, aku bersyukur banget sih. Pendaftaran program pemutihan ijazah bisa dilakukan di kantor suku dinas pendidikan masing-masing wali kota setempat. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Rizky Solehuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pemirsa, kasus dugaan ijazah palsu S1 milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan memasuki babak baru. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya berencana melakukan gelar perkara kasus tersebut. Namun gelar perkara akan dilakukan setelah penyidik mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan kasus tersebut. Ini dilakukan agar mendapat titik terang terkait kebenaran apa yang dilaporkan sejumlah pihak selama ini. Sehingga inilah yang sekali lagi dalam pengumpulan fakta, objek perkaranya adalah pernyataan yang mengandung fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial atas tuduhan ijazah palsu S1 milik saudara JW, kemudian skripsi berikut lembar pengesahan. Sehingga inilah yang didalami, apakah pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak itu sesuai fakta atau tidak, tuduhannya itu sesuai fakta atau tidak. Tentunya hal-hal yang terkait dengan peristiwa ini itu merupakan bagian yang didalami. Gelar perkara itu nanti setelah faktanya terkumpul semua baru dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Sidang gugatan perdata soal ijazah Jokowi dengan tergugat 5 orang pimpinan Rektorat UGM Yogyakarta kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman. Dalam sidang ketiga ini, pemirsa, kuasa hukum UGM maupun Kasmujo secara tegas menolak permohonan penggugat intervensi. Sidang ketiga gugatan perdata terkait ijazah Jokowi kembali digelar Pengadilan Negeri Sleman.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono dengan agenda tanggapan atas pengajuan permohonan penggugat intervensi. Pada sidang kali ini, Komarudin yang merupakan penggugat awal menyatakan menerima permohonan penggugat intervensi karena memiliki kepentingan sama terkait gugatan perdata ijazah Jokowi. Tanggapan saya karena memang objeknya sama, jadi istilahnya dia membantu gugatan saya, baik dalam pengumpulan bukti nantinya dan ya yang kita butuhkan lah, ya seperti itu. Nah, jadi kita berkolaborasi dan setidaknya. Iya. Sementara Arianto, kuasa hukum 7 orang tergugat dari UGM, menolak permohonan penggugat intervensi karena tidak memiliki kualifikasi formil dan material yang secara hukum acara belum terpenuhi. Bahwa kapasitas si permohon intervensi ini ternyata tidak sama dengan diajarkan waktu di Solo. Ya kan, kalau di Solo itu adalah menggugat ijazah palsu, sedangkan yang sekarang ini membuka data ijazah itu. Karena korelasi itu berbeda, maka tidak bisa dipersamakan bahwa ini punya kepentingan ataupun pihak yang sama. 1. Menerima tanggapan tergugat 8 untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan intervensi oleh pemohon intervensi tidak dapat diterima. Hal senada juga disampaikan kuasa hukum tergugat Kasmujo, yakni Zahru Arkom, yang menolak permohonan penggugat intervensi. Sidang hari ini ditutup dan rencananya sidang akan digelar pada Selasa 10 Juni 2025 mendatang dengan agenda pembacaan putusan sela. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, Pitra Romadoni, praktisi hukum, menyebut penelitian Roy Suryo terkait potongan ijazah Jokowi tidak sesuai atau tidak identik. Berikut potongan dialognya bersama Aiman Wicaksono di dalam program Rakyat Bersuara. Apa yang mereka teliti itu tidak identik, karena tidak sama. Arti identik berdasarkan KBBI sama dengan ijazah dengan ini dicocokkan. Penelitian ini saya lihat bukan penelitian, tapi cocok logi berdasarkan pengamatan disesuaikan. Yang dimaksud dengan penelitian itu baik dari segi makroepiden dan mikroepiden, ya, diuji nih tintanya. Ada yang ngasih, nah, pertanyaan saya begini, scientific crime investigation, hasil laboratorium forensik yang saudara lakukan itu ini nggak sama gitu. Ini nggak bisa dibandingkan karena memang tidak identik. Nggak bisa, karena begini Bung Aiman. Meskipun tadi kalau huruf tadi, Anda mau jawab apa tuh Bung Pitra? Nggak bisa, masalah tulisan-tulisannya tanya ke UGM-nya dong, mereka yang mencetak, mereka yang nulis. Gitu loh. Nah, artinya kalau memang ingin kita meneliti sesuatu itu, telitilah aslinya, bukan yang didapat dari media sosial. Bagaimana kita menuduh sesuatu itu palsu, padahal aslinya saja kita nggak pegang, nggak masuk akal tuduhan daripada Bung Roy Suryo gitu loh. Dikit aja, Bang Aiman. Iya. Saya menghormati Bang Pitra ini selaku. Abang mau nuduh palsu, sedangkan abang aja nggak pernah lihat aslinya. Gini. Gimana ceritanya? Saya menghormati Anda selaku lawyer. Bukan. Abang tuduh palsu. Iya. Contohnya nih, abang tuduh palsu sepatu saya ini, tapi abang nggak pernah pegang sepatu saya seperti apa. Ini jelas ini ditampilkan oleh Mabes Polri. Pertanyaan saya simpel saja, abang sudah dapat nggak aslinya sehingga abang bisa menyimpulkan itu palsu. Mabes Polri sudah menunjukkan itu cukup. Aduh, ya tidak perlu mata ahli, nggak perlu.